Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pembelajar semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas konsep dan prosedur akuntansi part 1. Akuntansi itu adalah proses atau aktivitas yang menganalisis, mencatat, mengklasifikasikan, mengiktisarkan, melaporkan, dan menginterpretasikan informasi keuangan untuk kepentingan para penggunanya. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam proses akuntansi yang pertama tadi adalah menganalisis. Apakah itu? Yaitu menganalisis laporan keuangan dengan cara mencari hubungan dari tiap bagian dalam laporan keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah proses mencatat. Apakah itu? Mencatat yaitu menempatkan informasi ke dalam sistem informasi akuntansi atau SIA. Nah, proses yang ketiga yaitu mengklasifikasikan. Kegiatan apa yang dilakukan saat mengklasifikasikan? Yaitu mengumpulkan seluruh kegiatan yang sama, misalnya pembelian barang, penjualan barang dalam satu kelompok. Selanjutnya, proses yang keempat adalah mengiktisarkan. Apakah itu? Yaitu mengelompokkan seluruh kegiatan yang sama dalam satu kelompok. Selanjutnya, proses yang kelima, proses akuntansi, yaitu menerbitkan laporan keuangan yang merupakan hasil dari proses-proses sebelumnya. Itu yang poin kelima. Sedangkan poin yang terakhir yaitu menginterpretasikan. Apakah itu? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam proses akuntansi dengan melihat kegiatan atau kejadian yang terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap perusahaan. Sobat pembelajar semuanya, setelah ini kita akan tahu beberapa pengguna laporan keuangan. Ada manajemen perusahaan, kemudian pemilik perusahaan, terus ada kreditur, bisa juga pelanggan, juga bisa dari pemasok, penggunanya juga ada dari bank dan pemerintah, misalnya dari Direktorat Jenderal Pajak. Sobat pembelajar, para pengguna tersebut menggunakan informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi untuk pengambilan keputusan. Nah, berdasarkan proses bisnis yang dijalankan, maka suatu perusahaan dapat kita bedakan ke dalam 3 tipe, yaitu pertama, perusahaan manufaktur. Apakah itu? Perusahaan manufaktur itu merupakan perusahaan yang memulai proses bisnisnya dengan melakukan pembelian bahan baku. Jadi mereka membeli bahan baku dan komponen lainnya. Kemudian mereka mengolahnya menjadi bahan baku dan komponen tersebut menjadi barang jadi yang siap dijual. Contoh dari perusahaan manufaktur misalnya adalah PT Unilever yang menghasilkan berbagai macam consumer goods, atau misalnya PT Astra Honda Motor yang memproduksi berbagai macam produk otomotif. Tipe perusahaan yang kedua yaitu perusahaan dagang. Apakah itu sobat pembelajar? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang memulai proses bisnisnya dengan melakukan pembelian barang dagang, kemudian melakukan penjualan barang dagang tersebut
tanpa mengubah bentuk dasar. Jadi mereka tidak mengubahnya dari barang dagang yang dibeli tersebut. Apa sih contoh perusahaan dagang? Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang retail seperti toko buku Gramedia dan perusahaan retail Alfamart. Kemudian tipe perusahaan yang ketiga, apakah itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa itu perusahaan yang proses bisnisnya memberikan pelayanan jasa sobat pembelajar. Produk yang mereka hasilkan berupa layanan jasa kepada para pelanggannya, konsumennya. Contoh perusahaan jasa misalnya perusahaan yang bergerak di jasa penerbangan seperti PT Garuda Indonesia, atau perusahaan jasa audit misalnya Deloitte. Sobat pembelajar, berdasarkan tipe kepemilikan, perusahaan dapat dibedakan dalam 3 tipe, antara lain 1. Perusahaan perorangan. Apakah itu? Perusahaan yang dimiliki oleh perorangan. 2. Perusahaan persekutuan. Apakah itu? Yaitu perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang membentuk persekutuan. Perusahaan persekutuan di Indonesia umumnya ada 2, yaitu firma atau CV. Perusahaan tipe ketiga yaitu perseroan terbatas. Apakah itu? Perseroan terbatas adalah perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari 2 orang atau badan hukum melalui penerbitan surat saham. Sobat pembelajar, sekarang kita akan melihat beberapa perbedaan dari ketiga organisasi perusahaan di atas. Biar lebih detail dan rincinya, yang pertama, perusahaan perorangan. Dilihat dari pemilik, ada 1 orang. Pendiriannya sangat mudah. Kemudian tanggung jawab pemilik apabila perusahaan dilikuidasi, yaitu tanggung jawab sampai pada harta pribadinya. Terkait pembubaran untuk perusahaan perorangan, yaitu saat pemilik meninggal atau terjadi penutupan bisnis. Itu tipe pertama. Sobat pembelajar, untuk tipe kedua yaitu persekutuan. Dilihat dari pemilik, dia lebih dari 1 orang. Untuk pendiriannya mudah. Tentang tanggung jawab pemilik apabila perusahaan dilikuidasi, maka persekutuan sampai pada harta pribadinya. Tentang pembubarannya, maka untuk persekutuan saat partner meninggal atau keluar dari persekutuan. Sobat pembelajar semuanya, untuk tipe perusahaan yang ketiga yaitu PT atau perseroan terbatas. Dilihat dari kepemilikannya, maka individu atau institusi yang memiliki saham. Untuk pendiriannya lebih sulit. Sedangkan tanggung jawab pemilik apabila perusahaan dilikuidasi, maka terbatas hanya pada kepemilikan sahamnya di perusahaan. Jadi hanya pada sahamnya. Untuk pembubaran perusahaan, pada perusahaan tipe perseroan terbatas berjalan tanpa batas waktu yang dapat ditentukan. Sobat pembelajar, di depan presentasi tadi kita sempat berbicara sekilas tentang proses akuntansi. Proses akuntansi itu sendiri adalah sebuah sistem yang mengukur kegiatan bisnis perusahaan. Kegiatan bisnis tersebut oleh sistem informasi akuntansi atau SIA dituangkan dalam bentuk angka-angka yang tertuang di dalam laporan keuangan. Akuntansi menghasilkan laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya yang menyajikan transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya, pembelian barang dagang,
penjualan barang dagang, pembayaran utang usaha, dan pembayaran gaji karyawan. Sobat pembelajar, untuk para pengguna laporan keuangan ini memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga kebutuhan mereka pastinya atas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi atau SIA dari perusahaan akan berbeda juga. Jika sistem informasi akuntansi ini mencoba untuk memenuhi kebutuhan seluruh pengguna laporan keuangan, misalnya dengan dibuatkan laporan keuangan yang khusus, maka biaya penyusunan laporan keuangan menjadi sangat mahal. Sobat pembelajar, oleh karena itu dibutuhkan standar yang memungkinkan dihasilkannya satu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna laporan keuangan. Di Indonesia, standar tersebut disebut dengan PSAK, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Sobat pembelajar, tentang proses akuntansi ini, yang pertama kita lakukan adalah melakukan analisis transaksi. Setelah melakukan analisis transaksi beberapa pada perusahaan selama periode tertentu, maka selanjutnya kita membuat penjurnalan transaksi. Setelah dibuatkan jurnal, maka kita beranjak ke pemindahan ke buku besar. Ada misalnya buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang. Lalu setelah melakukan pemindahan ke buku besar, kita melakukan penyusunan neraca saldo awal. Nah, untuk neraca saldo ini selanjutnya kita masuk ke proses penyesuaian dengan adanya ayat-ayat penyesuaian yang telah terjadi di periode tertentu. Dari proses penyesuaian ini kita masuk ke penyusunan neraca lajur yang dilanjutkan ke penyusunan laporan keuangan, misalnya dalam waktu 1 bulan. Dari penyusunan laporan keuangan ini kita lanjutkan ke proses penutupan dan terakhir melakukan neraca saldo setelah penutupan. Jadi ada proses yang perlu dilalui, dikerjakan oleh seorang akuntan ataupun staf pembukuan maupun dari staf akuntansi. Sobat pembelajar semuanya, selanjutnya kita akan menginjak pada perbedaan antara apa itu pembukuan dan apa itu akuntansi. Pembukuan itu sendiri adalah melaksanakan pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan. Nah, jadi untuk pembukuan hanya melakukan pencatatan transaksi, sedangkan akuntansi itu sendiri adalah sistem informasi akuntansi yang terdiri atas berbagai proses atau fungsi, yaitu menganalisis, mencatat, mengklasifikasi, mengiktisarkan, melaporkan, dan menginterpretasi laporan keuangan dan laporan lainnya. Sehingga apa yang dimaksud dengan pembukuan hanya merupakan salah satu kegiatan dalam akuntansi. Jadi udah jelas perbedaannya, apa itu pembukuan dan apa itu akuntansi. Sobat pembelajar, profesi di bidang akuntansi bergantung pada tingkat edukasi dan pengalaman yang dibutuhkan. Adapun beberapa pilihan karir. Pertama, staf akuntansi. Mereka menjalankan fungsi pencatatan transaksi bisnis sehari-hari. Dan seringkali titel yang disandingkan pada staf akuntansi terkait dengan fungsi utama mereka, misalnya staf piutang, staf utang. Selanjutnya, pada karir staf pembukuan. Staf ini bertugas untuk menganalisis, menginput, dan mengiktisarkan informasi akuntansi, sehingga dapat menjadi laporan keuangan. Pada perusahaan yang telah terkomputerisasi, staf pembukuan bekerja dengan sistem akuntansi yang akan mengolah data yang diinputnya.
Dan staf pembukuan ini juga akan mensupervisi pekerjaan staf akuntansi. Sobat pembelajar, profesi yang ketiga yaitu sebagai akuntan. Dalam perusahaan, akuntan bertanggung jawab atas pengiktisaran transaksi akuntansi, pelaporan keuangan, dan analisis laporan keuangan. Akuntan juga bertanggung jawab membantu manajer ataupun pemilik perusahaan dalam membuat keputusan keuangan dan menyupervisi personel akuntansi yang lainnya. Sobat pembelajar, untuk menjadi seorang akuntan dibutuhkan gelar sarjana di bidang akuntansi. Secara umum, seorang akuntan dapat memilih sebagai akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintah, atau sebagai akuntan pada organisasi nirlaba. Sobat pembelajar, untuk akuntan publik, dia memberikan jasa akuntansi pada klien dan menerima komisi untuk jasanya. Untuk menjadi seorang akuntan publik, dia memerlukan sertifikasi akuntan publik yang memenuhi persyaratan profesional akuntan. Untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, seorang akuntan harus mengikuti dan lulus ujian profesi yang diadakan oleh Institut Penyelenggara Ujian Profesi. Sobat pembelajar, akuntan publik ini dapat bekerja sendiri atau bergabung pada firma akuntan publik. Beberapa profesi spesialis dalam firma akuntan publik misalnya auditor, konsultan bisnis, konsultan pajak. Nah, selanjutnya untuk akuntan perusahaan, sobat pembelajar perlu memiliki keahlian dan pekerjaan yang sama seperti akuntan publik. Namun, ia bekerja untuk satu perusahaan. Tanggung jawab akuntan perusahaan selain menghasilkan dan menganalisis laporan keuangan, meliputi juga penyusunan dan pemanfaatan anggaran perusahaan. Profesi spesialis akuntan perusahaan antara lain adalah internal auditor dan akuntan pajak. Sobat pembelajar, sertifikasi profesi untuk akuntan perusahaan disebut sertifikasi akuntan manajemen. Seorang akuntan perusahaan dapat juga mengambil sertifikasi internal auditor. Di Indonesia, sertifikasi akuntan diselenggarakan oleh Institut Akuntan Indonesia. Sobat pembelajar, akuntan pemerintah atau organisasi nirlaba bertanggung jawab atas penyusunan dan pemantauan anggaran, serta penyusunan dan analisis laporan keuangan secara umum. Pekerjaan akuntan pada organisasi ini sama seperti akuntan perusahaan, namun laporan keuangan yang dihasilkan sedikit berbeda.